Assalamualaikum Bun, di video kali ini saya mau berbagi resep membuat cemilan untuk isian toples di kala lebaran nanti. Hayo, siapa yang gak suka sama cemilan jadul satu ini? Oke lah Bun, tanpa berlama-lama kita langsung ke cara membuatnya. Seperti biasa, untuk bahan-bahan sudah ada di layar video, silahkan kalian screenshot. Untuk langkah pertama kita siapkan tepung, lalu kita tambahkan vanili bubuk dan juga santan bubuk. Selanjutnya kita masukkan gula halus dan juga tepung tapioka. Oke, jika semua bahan kering sudah kita campur menjadi satu, kemudian kita aduk-aduk sampai rata seperti ini menggunakan spatula. Setelah semuanya tercampur, kita akan masukkan margarin dan garamnya, lalu kita akan aduk-aduk menggunakan tangan. Ini kita aduk sampai rata ya. Nah kan, ternyata cemilan jadul ini tuh gampang banget cara membuatnya dan juga bahan-bahannya kalian bisa bikin sendiri di rumah untuk isian toples di kala lebaran nanti. Nah, ini dia hasilnya setelah semua kita campur, kemudian kita akan tambahkan air, aduk lagi sampai menggumpal, sampai semua bahan menjadi satu kayak gini, kemudian di tangan udah nggak lengket alias sudah kalis seperti ini. Kemudian kita potong menjadi dua bagian seperti ini ya, sama besar dan sama rata, lalu satu adonan saya beri warna merah atau sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Selanjutnya kita pindahkan ke meja kerja semuanya, kita bagi menjadi dua bagian masing-masing adonan ya. Nah kayak gini. Setelah itu kita ambil satu adonan, kemudian kita gilas, kita pipihkan menggunakan rolling pin. Oke ya, kita gilas menggunakan rolling pin seperti ini. Untuk panjang dan lebarnya disesuaikan saja, dan untuk tingkat ketebalannya sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Dan untuk adonan yang warna putih, jika dirasa sudah cukup, boleh kita sisihkan terlebih dahulu, kemudian kita akan ambil satu adonan yang berwarna merah, kemudian kita pipihkan dan kita gilas menggunakan rolling pin sama halnya seperti adonan yang pertama. Oke ya, untuk tingkat ketebalannya disesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Untuk panjang dan lebarnya bisa disesuaikan juga. Nah, kalau udah, mari kita tumpuk atau kita timpa bagian merah di bagian bawah dan yang putih di bagian atas. Kita timpa seperti ini, kemudian kita tata, kita rapikan, lalu kita gilas kayak gini ya. Kita gilas biar satu sama lain saling menempel. Dan jika sudah dirasa cukup untuk tingkat ketebalannya, boleh kita olesi menggunakan putih telur seperti ini, tipis-tipis aja tapi semuanya ya rata. Jika olesannya sudah rata seperti ini, kemudian kita akan gulung paling ujung seperti ini ya, bagian bawah kita akan gulung, kemudian kita dorong, kita tekan, gulung lagi, dorong dan kita tekan ya, lalu kita rapikan, pokoknya sambil kita gulung sambil kita rapikan seperti ini sampai adonannya habis. Maksudnya sampai gulungannya habis seperti ini. Kalau udah kayak gini, mari kita lakukan lagi ya. Nah, kita lakukan gulungan kayak gini sambil ditekan, kita gulung-gulung kayak gini ya, gampang banget. Ini tuh biar nanti bagian dalamnya itu merekat, kuat, jadi pas kita goreng itu nggak saling bercerai-berai. Jika dirasa sudah cukup, kemudian kita potong menjadi dua bagian dan ini hasilnya cantik banget dalamnya. Oke, kita lanjut ke adonan yang tadi. Di sini sudah saya gilas semuanya, kemudian kita tumpuk dan bagian putihnya itu paling bawah, bagian merah paling atas ya, jadi sebaliknya dari yang tadi. Oke, kemudian kita rapikan, kita giling, lalu setelah itu kita olesi juga menggunakan putih telur seperti ini. Kemudian kita gulung lagi seperti tadi ya, dari paling ujung kayak gini, kita dorong sambil kita tekan, rapikan. Nah udah gitu kita rapikan lagi, gulung kayak gini sambil kita tekan. Nah kalau udah dirasa cukup, kemudian kita potong menjadi dua bagian. Setelah dipotong menjadi dua bagian, ini dia hasilnya, cantik banget bagian dalamnya, Masya Allah, luar biasa. Nah setelah itu kita akan simpan di dalam freezer selama 2 jam, dan setelah 2 jam kita akan potong secara bertahap aja biar nanti adonannya nggak lembek. Nah ini dia, kita potong-potong. Untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera kalian masing-masing, karena setiap orang punya selera yang berbeda-beda, ada yang suka yang tebal, ada juga yang suka tipis. Nah oke ya Bun, sekarang waktunya kita goreng. Ini kita potongnya secara bertahap aja karena rawan lengket ya, jadi kalau mau goreng baru kita potong-potong. Ini minyaknya wajib banget panas dengan ukuran api yang sedang aja, kita masukkan secara bertahap dan bergilir, karena kalau kita gorengnya kebanyakan itu bentuknya ada yang gepeng, jadi nggak bagus ya karena terlalu banyak. Oke, kita goreng sampai matang, jangan lupa diaduk-aduk biar nggak ada yang gosong alias matangnya itu merata. Nah Bunda, khusus untuk goreng
kuping gajah seperti ini nggak usah sampai kecoklatan. Kalau dirasa bahannya udah kokoh, kuping gajahnya udah kokoh, waktu kita aduk-aduk boleh langsung kita angkat. Jangan sampai kayak saya telat angkat akhirnya warnanya terlalu eksotik. Nah, sebenarnya kalau udah kayak gini udah bisa diangkat ya, tapi tadi saya telat angkatnya, jadi warnanya terlalu eksotik, tapi alhamdulillah rasanya tetap enak dan gak ada pahit-pahitnya. Lanjut kita goreng lagi. Untuk selanjutnya seperti biasa kita goreng secara bertahap. Oke ya, kita gorengnya nggak usah kebanyakan kayak yang pertama tadi, jadi hasilnya itu bagus, cantik, dia tuh mengembang, mengerucut gitu, kayak kerucut kayak gini, cantik banget, Masya Allah. Nah, kalian pasti bakalan lebih bisa lagi bikin kayak aku kayak gini ya. Jadi kalau kuping gajah baru diangkat itu masih terlalu lembek ya, belum kerasa renyahnya, tapi nanti kalau udah dingin ini tuh renyah banget. Nah, jika dirasa sudah kokoh seperti ini, langsung kita angkat aja, nggak usah nunggu sampai terlalu eksotik ya, karena biar warnanya cantik menarik kayak gini seperti yang nonton. Alhamdulillah sudah matang semuanya. Sekarang waktunya kita icip-icip, potret, dan juga bikin video. Kita tag dulu ya, kita tes dulu nih. Masya Allah, alhamdulillah renyah hepol, pokoknya anti gagal. Ayo siapa yang mau nyobain bikin sendiri boleh banget. Yo wis yo, sampai nengkene disit video dari saya. Sampai ketemu lagi di resep-resep terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat mencoba.